Dia benar-benar Rafki. Rafki anakku yang selama ini aku cari. Selama belasan tahun. Rafki yang tiap malam aku rindukan. Rafki yang hilang sejak Lita membawanya pergi. Aku bahagia bisa menemukan Rafki. Tapi kenapa dia harus berpura-pura menjadi Rafka? Dan kemana Rafka? Udah, gua tinggal lepas ya. Oh, dilepasin. Balik lagi. Tarik ke kiri. Iya. Kunci mobilnya udah di mama kan? Buka pintunya, Ma. Iya, iya. Masukin dulu. Pelan-pelan, Atta. Saya masuk dulu. Iya, iya. Hati-hati. Hati, Pak. Ayo, Arta, kamu temenin aku ke rumah sakit ya? Baik, Pak. Pak, cari rumah sakit paling dekat dari sini. Ayuna, kita langsung nyusul. Saya ikut ya, saya ikut. Mereka masih ke rumah sakit. Maaf Pak, Bu, silahkan tunggu di sini. Nanti jika diperlukan akan kami panggil untuk mengetahui informasi riwayat penyakit Bapak. Ya, Sus. Kalau begitu saya permisi ya Pak, Bu. Semuanya bakal baik-baik aja. Tenang ya. Bisa-bisanya Ayuna masih care sama Rafka setelah Rafka hianatin dia. Bisa gila kalau gue di sini terus ngeliatin mereka berduaan. Sama aja gue ngiris-ngiris sendiri hati ini. Unila, saya izin pamit ya, tiba-tiba kepala saya sakit. Semoga keadaannya pada membaik ya, Bu. Thank you, Arsila. Pak Rafka, Ayuna, aku pamit ya. Gimana tekanan darahnya, Sus? 120/80 dok, nadi agak cepat tapi stabil. Pasien ada riwayat jantung. Iya dok, info dari keluarga. Kita observasi jantungnya. Pastikan tidak ada gangguan apapun. Baik dok. Ambil sampel darah, cek gas darah, dan enzim jantung. Untuk memastikan semuanya aman. Baik dok. Hasil pemeriksaan awal cukup baik, tidak ada tanda bahaya. Lanjutkan terus observasinya, ya, Sus. Baik.
Dokter, suami saya gimana? Baik-baik aja kan, Dok? Kondisi Pak Dharma saat ini baik-baik saja. Dan kami masih mengawasinya. Dok, tapi papa saya itu menghirup gas. Gasnya berbahaya nggak, Dok? Benar, tapi untungnya gas yang dihirup tidak terlalu banyak. Sudah kami bantu dengan oksigen. Kondisi jantungnya juga cukup stabil. Udah boleh ditemuin, Dok? Iya, Dok. Bisa saya temuin. Saya mau ketemu sama suami saya, Dok. Ya, silakan. Tapi sebentar saja ya, karena pasien masih kami observasi. Silakan. Pak Dharma bawa amplop berisi tes DNA. Buat apa? Dan hasil tes DNA-nya siapa? Akhirnya, aku tahu kalau ternyata papa semuanya nggak salah. Kalau papa nggak pantas untuk dibenci. Selama ini sepertinya aku salah menilai papa. Pa, aku udah kehilangan mama. Aku takut banget kalau sekarang harus kehilangan papa juga. Yang kuat, Pa. Ya Allah, panjangkanlah usia papa. Berikanlah papa kesehatan. Dan izinkan aku untuk bersama papa lebih lama lagi. Amin. Rafka, saya tahu kamu punya tujuan yang sama dengan saya. Kamu ingin kan menguasai semua harta Mas Dharma? Gak usah sok sedih deh kamu. Kepura-puraanmu itu bikin saya muak. Jijik. Papa. Makasih ya, Pak. Papa mau bertahan. Terima kasih, Pak. Maafkan Papa. Bikin kamu harus jadi seperti ini. Nungguin Papa. Khawatirin Papa. Arta kamu tolong selidiki kasus ini sampai sedalam-dalamnya ya. Tolong kamu selidiki kenapa bisa ada kebocoran gas. Apakah memang gara-gara gedungnya sudah tua atau ada alasan yang lain? Baik, Pak. Ini Papa sekarang sama Ayunda sudah jadi korban. Ini udah gak main-main ya, Arta. Ayunda jadi korban. Ayunda di sini. Ayunda nggak apa-apa. Ya Ayunda gak apa-apa, Pak. Tadi memang Ayunda sempat terkunci di dalam ruang instalasi sama kayak Papa. Tapi untungnya ada bapak-bapak yang selamatin. Sepertinya memang ada yang sengaja mengunci ruangan itu dari luar, Pak.
Ibu Ayuna tenang aja ya. Saya juga akan menyelidiki soal itu. Kejadian tadi emang aneh dan mencurigakan. Iya, makasih ya. Sama-sama, Bu. Pak, saya lega kalau Pak Dharma nggak apa-apa. Saya pamit dulu ya, Pak. Saya harus segera mengungkap ada apa dengan gudang tersebut. Tolong ya, Kak. Pasti, Pak. Saya permisi ya. Mama izin ke depan angkat telepon dulu ya. Ada yang sakit nggak, Pak? Nggak ada. Aman. Papa. Baik-baik aja. Permisi Pak, Bu. Silahkan diurus dulu administrasinya ya. Iya, biar saya aja yang urus. Baik. Makasih. Iya, sama-sama. Kamu temenin Papa aja. Ayuna. Tunggu dulu. Kalian jangan pisah. Udah Rafka, kamu temenin Ayuna. Jangan tinggalin Ayuna. Papa nggak apa-apa kok di sini sendirian. Lagian ada suster, ada dokter yang bisa temenin Papa. Udah kalian jalan. Beneran, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Kita pergi keluar sebentar ya, Pak. Terima kasih, Rafka. Ayuna, gimana keadaan Pak Dharma? Udah oke? Ya, Papa Dharma udah baik-baik aja. Nggak ada yang perlu dicemaskan. Dia juga udah bisa diajak ngobrol dengan normal. Oke. Baik. Ayuna, kita jalan sekarang ya. Papa kelamaan di IGD nanti kasihan. Oh iya, aku urus administrasi dulu ya. Oke. Apa Bapak sudah merasa membaik, Pak? Sudah, Sus. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Permisi, suster. Maaf. Pak Dharma, how are you? Udah better? Much better. Pak, tadi saya ketemu amplop. Tadi jatuh. Amplop. Iya. Tes DNA ya? Maaf, saya baca. Iya. Ada sesuatu yang harus saya pastikan. Sebenarnya gue pengen tanya lebih jauh, cuman bukan hak gue juga sih untuk ngelakuin itu. Untung ketemu ya, Pak. Iya, makasih ya. Sama-sama. Oh ya, Pak. Saya duluan ya. Saya ada urusan habis ini. Semoga you get well soon dan better than ever. Terima kasih. Siap. Duluan, Pak. Iya. Dia benar-benar Rafki. Rafki anakku yang selama ini aku cari. Selama belasan tahun. Rafki yang tiap malam aku rindukan. Rafki yang hilang sejak Lita membawanya pergi. Aku bahagia bisa menemukan Rafki. Tapi kenapa dia harus berpura-pura menjadi Rafka? Dan
Mana Rafka? Di mana putra kesayanganku yang satunya lagi? Aku harus tanya sama Rafki. Tapi aku harus menunggu saat yang tepat untuk bertanya. Apa alasannya mereka sampai tukar peran? Pasti ada penjelasan yang masuk akal. Rafki. Dan di mana sekarang Rafka berada? Makasih ya. Semoga aja Papa Dharma cepet diizinin pulang sama dokter ya. Aku yakin Papa pasti nggak nyaman deh lama-lama di rumah sakit. Tapi aku rasa kalau papa memang mesti butuh di rumah sakit dulu aja deh. Sampai benar-benar sembuh. Soalnya kalau papa tiba-tiba pulang dan di rumah sakit lagi, siapa yang jagain? Kalau di sini kan ada dokter, ada suster. Jadi lebih baik papa di rumah sakit aja dulu. Kenapa? Nggak apa-apa, ada yang udah mulai perhatian aja sama Papa. Udah mulai sayang ya. Apa sih? Enggak. Kalau sayang itu jujur aja. Yang penting aku gitu loh. Enggak kok. Kan lebih daripada Lucu banget. Lucu banget. Gemes banget kalau lagi nggak ngaku gitu. Banget dibilang. Udah, Mama tinggal lepas ya. Oh, dilepasin. Balik lagi. Tarik ke kiri. Iya. Aduh sakit. mau lagi? Kamu jauh banget sih. Sini. Belum selesai. Ayo nak sini. Siapa nelfon? Iya, halo? Halo, Dengan siapa ya? Tristan. Kamu ngapain nelfon saya? Ada hal penting yang mau saya omongin. Kita ketemu di Cafe Shining jam 4 sore ya? Enggak, makasih. Saya nggak mau ketemu sama orang yang nggak suka sama saya. Yakin nggak mau. Ini terkait soal kamu dan Raka. Nggak penasaran? Maksudnya apa ya? Cafe Shining jam 4 sore. Halo? Halo? Apa sih maksudnya?